diklat kita, humor sufi pasti nikmat. Pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya? Ramadan segera berakhir. Kamu sedih apa senang? Likuran nih kayaknya. Berarti kita mau Lailatul Qadar. Iyalah. Wih. Bisa paham soal Lailatul Qadar ini dari mana? Ya paham. Baru baca tadi. Malam 1000 bulan. Kalau Budi Dalton malam 1000 bintang habis. Bintang. Pusing langsung. Ya itu bagus, 1000 bintang itu bagus. Tapi yang paling kerasa itu kalau wis likuran kayak gini, Gus, macet di kotaku nih Bandung. Iya. Mau keluar rumah aja wis, udahlah. Terus biasanya kalau udah macet gitu sampean gimana? Berdiam di rumah? Ya di rumah, ngaji, nunggu adzan. Adzan apa? Adzan duhur. Duhur. Ya maghrib ngabuburit gimana? Setauku kalau Ramadan sampean panen, orang tarwih sampean konser. Naik panggung. Ya ada kemarin beberapa kali gitu karo Mas Astro ya. Pertemuan 4 presiden. Keliling-keliling aja di universitas gitu. Itu presiden apa saja itu? Sampean presiden apa? Ini dia Presiden Budi Dalton dari negara Republik Pacantel. Aku Republik Pacantel. Pacantel ini perdamaian lah kalau kata orang Sunda tuh. Perdamaian, oke. Ada Manjasad, itu Presiden Republik Gaban. Gaban apa? Garut Bandung. Wah, tak kira tokoh apa gitu Gaban. Terus. Pidi Baik, Imam Besar Depanas Dalam. Oke. Nggak mau disebut presiden dia. Imam Besar. Mas Astro sebagai Republik Jalanan. Gitu. Itu sudah berapa tahun berjalan tuh 4 presiden itu? 6 tahun, 7 tahun mungkin, Gus. 6 tahun jalan tuh jauh loh. Loh enggak. Biasanya kan di setiap Ramadan mengemukakan perkembangannya di negara masing-masing gitu loh. Oke. Presiden Republik Indonesia nggak pernah diundang? Oh itu tetangga, negara tetangga. Kalau negara saya, alhamdulillah sekarang ada kenaikan luas lahan. Tadinya negara saya 1,3 hektar. Sekarang nambah jadi 1,5, lumayan Gus. Luar biasa. Penduduknya 3. Saya kan presiden, rakyatnya ada 2. Kecil-kecilan dulu, belajar jadi negara. Oh iya. Di negara saya juga segala prinsipnya itu perdamaian. Contoh. Sampai kalau ditilang polisi juga kita bisa damai. Ada uang damai ya. Perdamaian, Gus. Iya. Gitu. Tapi itu kan tidak bisa menjadi ajaran kalau apa-apa kok damai. Kalau damai itu kaitannya dengan hal-hal yang baik ya bagus. Kalau yang barusan kan kurang baik lah. Kalau mau bikin negara itu ada inspirasi luar biasa. Oh ini serius ini. Humor sufi itu jangan ngelucu terus, kadang-kadang serius gitu loh. Ya serius. Apa? Tak pikir-pikir humor sufi semakin lama semakin nggak lucu ya. Semakin gak humor. Apa kita ganti nama ya? Inspirasi luar biasa tuh Sunan Kudus. Gimana? Saya bisa bicara begitu karena saya sering diundang ke Kudus menjadi pembicara ya. Apa itu pabrik rokok di sana? Jarum. Oh bukan. Pembicara di mana? Pembicara di Menara Masjid Kudus. Ketika Mas Leak tadi pidato sudah ketar-ketir. Kalau sampai nyinggung capres, saya langsung keluar. Itu pengantikan Gus Mus ya. Tugasnya Leak itu bukan tentang capres, tapi tentang memperbaiki kinerja dan memenangkan Indonesia. Ini ngutip dari Gus Mus ini ya. Wah, ada yayasannya sangat aktif. Setiap tahun itu 2 kali lah bahkan mengundang saya terus. Aku nggak pernah diajak Gus ini. Sampeyan Islamnya negeri apa swasta? Loh, saya asli. Cuman kalau ada yang garis keras, saya masih garis lemah. Iya. Syarat diundang ke sana tuh enak, yang penting bodoh. Kalau pinter malah nggak diundang. Oh gitu. Berarti kita ini datang ke orang pintar? Bukan. Kalau kita pintar, apalagi merasa pintar, nggak bisa kita ngobrol. Nggak bisa kita diskusi. Loh iya. Adanya debat terus.
Jadi justru kita merasa kosong, nggak punya apa-apa, nol, terus saling belajar. Itu loh serunya diundang ke Kudus tuh itu. Wah, pengen aku tuh belajar, diskusi, buka wawasan. Kalau 4 presiden kan merasa pinter semua toh. Loh, tapi kan presiden yang masih perlu belajar banyak sekali, Gus. Nah iya. Sunan Kudus itu inspirasi luar biasa ketika Kesultanan Demak itu didirikan. Sunan Kudus perannya sangat penting. Bukan hanya sebagai panglima, tapi juga sebagai pemikir, penggagas, pembentuk suatu negara. Sehingga Kesultanan Demak itu kan menjadi Kesultanan Islam pertama di Jawa. Termasuk pembangunan fisiknya juga, Gus. Oh iya. Segala macam ya. Pembangunan jasmani, rohani. Iya, pembangunan mental, karakter. Ya, Dan saya perhatikan di antara makam wali yang paling sering undang ya Kudus itu, ya ta? Yang sering diundang. Yang sering undang saya. Yayasannya rapi, kegiatannya Wih. banyak, live streaming, dokumentasinya bagus. Ini juga teknologi ya. Oh iya, kemajuan teknologinya terus itu Wih. berkembang. Terus ada suluk tajuk menara. Kalau Mas Sastro kan Ki Ageng Ganjur. Kalau Cak Nun kan beliau bikin Kiai Kanjeng. Ya ini teman-teman Kudus tuh bikin suluk tajuk menara. Mainnya bersih. Musik tuh. Musik, gamelan sama modern, pentatonis, diatonis masuk. Ya. Terus syair-syairnya itu mengena di hati gitu. Garapannya halus, mainnya bersih. Pokoknya syairnya beda jauh dengan cerpen-cerpennya Chandra Malik itu ya. Kok cerpen gitu? Oh, bukan. Ya, ajak aku ke sana, Gus. Iya, aku kenalkan dulu sampean sama salah satu dedengkotnya. Ya. Sampean pernah dengar Syekh Siti Jenar? Oh ya, iyalah. Syekh Siti Jenar itu kan nama lainnya kan Abdul Jalil. Nah, ini beliau ini kiainya juga bernama Kiai Abdul Jalil. Ada kaitan mungkin ya, Gus ya? Itu nanti sampean yang nanya, apakah itu titisan atau bagaimana ya lah? Beliau sangat cerdas orangnya, enak ngobrol sama beliau. Udah nggak usah berlama-lama lah, kita panggil lah ya. Oke. Kita persilakan Kiai Abdul Jalil. Monggo Kiai. Abdul Jalil. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Gus Chandra, Mas Budi. Iya. Gimana? Sehat Kiai? Sehat. Barusan kebanjiran. Udah surut tapi. Iya, Demak Kudus banjir ya. Itu gimana ya kok bisa kebanjiran? Yang banjir Demak, Kudus cuman kecipratan aja. Oke. Ya, berempati sama tetangga lah. Pakai ilmunya Mas Chandra. Kalau Gus Chandra kan jelas, orang lain seneng dia ikut seneng, orang lain susah dia ikut seneng. Masih seneng aja. Iya. Kesusahan orang lain bagaimana supaya menjadi proyek bagi kita kan gitu kan? Bangsa tetangga sebelah kan begitu. Orang lain susah, kita tetap seneng gitu. Malah jadi komoditas kadang-kadang. Jadi membisniskan orang susah itu sekarang sedang tren misalnya. Eksploitasi ya, Kiai? Oh, jangan eksploitasi lah, saru. Memanfaatkan. Mendaya gunakan kesusahan orang lain. Iya, memanfaatkan momentum. Ini saya kok diajak ngobrol ini suruh apa ini? Lah, Yai, Ramadan kan biasanya jadwalnya rapet toh, Yai. Di sela-sela kerapetan ini kita mau ngalah barokah lah dari Kiai toh. Berkat lah sego sing digawa mulih kuwi ya. Barokah. Kok jadi serius kok ora dadi guyon ada cerita berkat. Cerita berkat.
Minta diceritakan soal Sunan Kudus ya. Nah, kalau itu aja yang santai-santai aja lah. Nggih. Kalau yang serius-serius buka official Menara karena seluruh kegiatan kita terdokumentasi di official Menara Kudus gitu. Nah, kita cerita yang gampang-gampang aja. Nggih. Jadi kan tadi yang disampaikan Gus Chandra memang pengen kayak dulu tapi kayaknya kok susah ya. Jadi kan gini, profil Sunan Kudus itu kan satu, beliaunya itu panglima perang. Yang kedua, beliaunya hakim agung. Yang ketiga, beliaunya itu ahli ekonomi perdagangan. Jadi kalau dibayangkan di tetangga sebelah kayaknya nggak mungkin deh kita bayangkan ada satu orang itu Panglima TNI, terus Hakim Agung, terus Menko Menteri Perekonomian. Ekonomian. Itu coba dibayangkan itu kayak apa itu orangnya? Kita mulai bayangkan dari gajinya. Satu orang 3 Oh gaji. ya, nah iya honornya berapa juga ya itu ya? Dia pendekar. Saya nggak tahu ya dalam sejarah apakah Sunan Kudus itu bertato kayak Budi Dalton atau enggak ngerti. Itu perlu diselidiki itu. Jangan-jangan. Nah, ya, jangan-jangan malah titisannya di Bandung itu kayak Budi Dalton. Iya. Nah, maka dalam rangka meneladan tokoh Sunan Kudus itu di Kudus kita rawat situsnya. Oke. Jadi di menara itu kalau tadi disebut perdamaian, kami menyebut simbol perdamaian itu di Kudus, Mas Budi. Mas Budi pernah ke Kudus nggak? Pernah, tapi ke pabrik jarum itu Oh, itu kan urusan sponsor kalau ke Jarum, ke menaranya. belum. Belum. Jadi ini ceritanya ya. Jadi Borobudur itu besar, Oke. tetapi dalam konteks perdamaian, Borobudur itu kan hanya situsnya Buddha, nggak ada jejak agama lain. Ke Prambanan besar, tetapi Prambanan itu kan hanya situs Hindu. Oke. Nah, di Menara itu dalam satu situs itu terdiri dari 3 agama. Bodi Menara itu candi Hindu, atapnya tumpang itu gaya Masjid Wali, terus pancoran tempat wudhunya itu boma ala Buddha. Jadi karang itu taruhlah misalkan tetangga sebelah itu sedang ngomong moderasi beragama, nggak mungkin lah saya membayangkan ada masjid di mana pancoran tempat wudhunya itu kepala arca Buddha. Siapa yang berani kayak begitu? Sehingga ketika kita melakukan studi, Mas Budi, karena boma ini adalah boma untuk kebersihan. Sehingga ketika wudhu itu bergaya Islam, tapi melalui Buddha dulu. Sehingga bersihnya bersih gaya Islam dan bersih gaya Buddha. Loh, keren kan? Nah, makanya ketika moderasi ya begini ini. Makanya kita ya sebagai orang yang berusaha untuk meniru gaya perdamaian itu, harapannya ya kita sedikit berbuat lah agar persoalan yang sepele aja kita menjadi geger, apakah speakernya keras atau tidak keras kita geger. Padahal kalau ngomong Lebaran itu isbat sebenarnya. Nah, orang yang pertama kali melakukan isbat Ramadan itu ya Sunan Kudus. Itu Gus Chandra kemarin datang ke Kudus kan dalam rangka memperingati itu. Betul. Jadi kita itu sudah 500 tahun yang lalu ada tradisi isbat. Negara itu baru tahun 56 loh ngikuti itu Indonesia itu. Ya. Nah, jadi ketinggalan 450 tahun. 450 tahun. Dan tidak ada pertentangan ya. Gak akan ada pertentangan. Yang ada itu justru bagaimana budaya agama itu dikawinkan dengan budaya sosial. Nah, makanya isbat Ramadan tetapi kiri kanannya jualan. Ini rahasia nih, kalau nggak teman nggak dikasih tahu nih. Dalam sejarah Indonesia dari sebelum merdeka sampai sekarang orang terkaya itu selalu orang Kudus. Kalau sering diundang ke Kudus bisa kaya nggak? Tinggal gimana itu? Kalau penampilannya keren, cepet kaya itu. Gitu, ada kemungkinan. Alhamdulillah ya. Kira-kira itu sih yang ada di Kudus. Orang terkaya di Kudus itu gimana tuh tadi penjelasannya?
ketika zaman penjajahan yang orang terkaya di Indonesia itu Niti Sumito, juragan rokok, penemu rokok kretek ini. Jadi Mas Budi ngerokok nggak? Ngerokok. Mas Iya, Chandra iya. ngerokok. Acara ini juga Jarum kan? Nah, Iya. penemu rokok kretek itu namanya Haji Jamhari. Itu cucunya Sunan Kudus. Nah, yang melakukan industrialisasi jualan pertama namanya Nasilah. Itu cucunya Sunan Kudus. Diperistri sama Niti Sumito. Nah, maka sejarah mengenal Raja Kretek itu Niti Sumito. Itu menantu, sehingga ketika kita ngomong kretek itu tidak jauh-jauh dari menara itu. Dan dia orang terkaya ketika era kolonial. Nah, ketika sudah merdeka, Lim Suliong kan, nah Lim Suliong itu memulai perusahaannya itu juga dari Kudus, di Gang 2 Kudus itu. Kebetulan ketika saya nulis disertasi juga mewawancarai itu, mencari validitas. Jadi ketika dari Tiongkok itu ada ijazah dari kiainya di Tiongkok, kalau pengen kaya harus memulai bisnisnya dari Kudus. Dari Kudus. Kita mulai, Bud. Bisnis apa lah, Bud, ke Kudus, Bud? Nah, begitu. Nah, Iya. setelah sekarang yang terkaya lagi-lagi Hartono, itu juga Kudus juga. Kenapa? Ya karena memang wali terkaya itu namanya Syed Ja'far Shadiq Sunan Kudus itu. Ya. Ada pembenaran sejarah masa lalu dengan fakta masa kini. Loh, tapi saya kenal teman kita Kudus tuh Cipto kok nggak kaya ya? Itu sudah kaya dia, cuman kaya apa begitu. Nah, itu. Saya nggak tahu kaya apa dia. Mas Cipto hadir. Hadir. Ini kita kebetulan sedang buka bersama tadi. Nah, ini kebetulan kita ngobrol-ngobrol dari kumpul semuanya ini teman-teman. Ini Cep, Oh, Cep. boleh. Nah, ini, Cep. Salam. Nah, ini Selamat kira-kira malam sama Mas semua. Budi gandengan mana ini? Nah. Ya. Ganteng aja Mas Ini. lah. Sugih tanpa bondo. Nah. Sugih tanpa bondo. Ya. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati, hanyut dibuai rasa manta, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Ceritakan ini untuk Mas Cipto memberi inspirasi nih. Sugih tanpa bondo nih gimana nih? Nah. Sosro Kartono itu loh, Yai. Sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji gluruk tanpa pola benang tanpa ngasorake. Iya, karena di Kudus itu kan gini lagi-lagi posisi Sunan Kudus itu sebagai orang pinter, waliul ilmi. Orang pinter itu bukan berarti dukun ya. Sekarang kan ketika orang pinter itu menjadi dukun enggak? Karena beliaunya memang faqih, ahli agama, maka kesininya itu anak cucu keturunan wilayah itu juga menjadi manusia yang kontemplasinya tinggi, maka lahirlah Sosro Kartono itu kakaknya Karaden Ajeng Kartini. Itu juga di Kudus ada lagunya Sugih Tanpa Bondo yang sering dinyanyikan Mbah Tejo itu, dan kita dari Suluk Menara juga punya Sugih Tanpa Bondo. Ya. Sugih tanpa
tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah suwung pamrih tebih tanono bunga anteng menteng sugeng jalan langgeng tanono susah tanono bunga anteng menteng sugeng jalan. Ini Sosrokartono dalam mengajarkan syair Sugih Tanpa Bondo ini motivasinya pada waktu itu apa, inspirasinya apa, dan pesan yang tersirat apa ya? Jadi Kudus mulai sejak pendiriannya 1549 itu kan memang masa-masa konflik ya. Kita ingat tahun 1500-an itu Timur Tengah kan sedang konflik perebutan Masjidil Aqsa kayak persis sekarang perang-perangan. Jadi di sana sedang mencari berebut mana yang benar, perebutan Masjidil Aqsa antara tiga agama itu. Nah, terus di bumi Nusantara itu terus pindah ke Demak. Demak juga akhirnya geger juga siapa penerus kerajaan Demak setelah Trenggono kan begitu. Nah, maka Sunan Kudus sebagai orang yang mateng karena pernah jadi panglima, pernah jadi hakim, punya duit, maka berpindah ke Pulau Muria. Nah, di Pulau Muria inilah wilayah antitesa dari konflik yang berkepanjangan. Maka didirikanlah Kudus sebagai pilot project. Kita sesungguhnya bisa mendirikan negara yang peace antar agama, peace antar golongan, dan kita tetap damai untuk mensejahterakan rakyat. Kira-kira begitu. B, yang menarik Ya. B, di Palestina itu ada Masjid Al-Quds ya toh. Ya. Di sini juga ada Masjid Kudus. Di Palestina itu ada Bukit Moria. Di kita juga ada Gunung Muria. Muria. Kok bisa persis begitu gimana ya? Anatominya sama, Mas. Masjid Al-Aqsa di Palestina itu ada di lereng Moria. Moria itu katanya itu Tabut Sulaiman juga di lereng-lereng Moria itu. Terus di sebelah barat perbatasan dengan Suriah itu kan dataran tinggi Golan. Nah, kan begitu. Ya, Golan. Ke selatan itu perbatasan dengan Iran itu ada Leran. Kanjeng Sunan Kudus itu men-set up Kudus itu persis miniaturnya sama. Masjid Kudus itu namanya Masjid Aqsa, Masjid Al-Aqsa di lereng Gunung Moria. Di sebelah timur perbatasan Padi itu namanya Golan, di sebelah selatan namanya Loram. Jadi memang miniaturnya sama. Sehingga ini betul-betul kayaknya kalau mau dibahasakan sekarang sudah deh nggak usah berebutan. Kita bikin Palestina baru. Oke. Ya. Makanya di peneliti barat itu Mark Woodward kita menyebutnya Kudus itu disebut Yerusalem Van Java. Di Yerusalem sana ada Masjid Al-Aqsa, sini ada Masjid Al-Aqsa, di sana ada Gunung Moria, di sini ada Gunung Moria. Ada dataran tinggi Golan di sini ada leran perbatasan dengan Iran di sini juga ada. Gimana Be tinjauanmu, Be? Kiai, kalau tadi cerita 1549 berarti ya Kiai? Itu kan artinya paling tidak Sunan Kudus ini sudah mempunyai referensi gitu loh. Artinya kan apa yang kita kenal leluhur kita ini primitif atau apa, faktanya tidak begitu. Sampai topografi ataupun pemetaan tata kota aja mereka kan sudah membuat sebuah prototipe yang hampir mirip, bahkan dengan pengistilahannya. Ini kan saya pikir malah sudah ada hubungan yang sangat erat. Dan membangun peradaban loh. Betul. Iya.
paling contoh itu kan begini ya. Hari ini tuh orang itu kan lebih seneng nyalahkan orang ya. Jadi nyuding-nyuding orang salah. Iya, Sunan iya, Kudus iya. juga suka gitu lah. Sudah mateng lah. Tanpa harus menyalahkan, membuat sampel ini loh. Kita itu bisa bikin begini gitu loh. Oleh karena itu tadi ke Sosro Kartono, sudahlah nggak usah berebut kekayaan. Kita itu bisa kaya, tetapi tanpa harus dengan menumpuk kapital. Makanya lagunya itu Sugih tanpa bondo. Iya. begitu. Kita tetap menang tanpa ngasorake. Hari ini orang menang itu kan dengan merendahkan orang. Iya. Dengan Betul. menyerang orang lain, dengan merendahkan orang lain, kita menjadi menang. Kan tidak harus begitu. Ya. Ya semoga lah ini humor sufi ini didengar orang-orang tetangga Iya, sebelah iya. itu. Silakan menang tapi nggak usah mempermalukan orang lain. Selama ini aku iya. sama Budi gitu, host sama co-host gitu, saling mengalahkan, saling mempermalukan, nggak boleh lagi Bud. Saling transfer kadang-kadang. Iya Kiai. Jadi kalau tadi kembali lagi ke masalah peradaban 1549 yang dinyatakan kita sebagai wilayah primitif atau kata sejarah begitu, faktanya tidak mungkin kan? Oh, enggak, Apalagi dengan desain menara itu kan satu karya yang waduh. Apalagi tadi disebutkan ada 3. Beliau ini sebagai panglima, kedua hakim, ketiga ekonomi. Ini kan multidisiplin yang tabrakan secara apa ya, Betul. emosional gitu. Oleh karena itu peradaban di Kudus itu Mas Budi yang ditata bukan hanya fisik, sak budaya non fisik. Sehingga contoh begini, ketika beliaunya datang ke Kudus, penduduk pribumi itu kan jelas Jawa. Jawa, Hindu, Buddha. Mayoritasnya Hindu. Hewan yang paling disucikan itu namanya sapi. Karena dalam ideologi Hindu, sapi itu kendaraan Dewa Wisnu. Kan begitu. Iya, betul. Dalam teologi Islam, sapi itu barang halal disembelih. Korban. Nah, ini kan kontradiksi. Iya. Kalau tetap menggunakan ideologi normatif Islam, kita nyembelih sapi, ya nyinggung orang lah. Melukai hati. Masuk kendaraan dewa kok disembelih, dibuat sate. Loh gimana itu? Coba aja kita misalkan yang muslim, kendaraan Nabi Muhammad itu buruk. Lalu ada Mas Budi bikin sate buruk gitu. Iya. Menyinggung orang. Nah, karena itu di Kudus kemudian dikeluarkan fatwa oleh Sunan Kudus dilarang menyembelih sapi. Dan sampai sekarang ditaati warganya. Di Kudus nggak ada sapi itu. Karena sapi itu kendaraannya Wisnu. Masa dibuat soto? Kan kacau itu. Nah, itu tempatnya Gus Chandra itu banyak sapi-sapi itu. Loh, jangankan sapi, wong kadang-kadang kirik ya di sana ya. Nah, begitu etika kita sampai segitu dijaganya. Tadi kembali dulu Sasro Kartono, menang tanpa ngasorake, itu apa lagi Yai? Sepi pamrih tebih hajrih. Sepi pamrih tebih hajrih. Jadi kenapa kita menjadi takut ngomong, takut berbuat? Itu karena ada pamrih. Orang yang tidak punya pamrih, ya pasti tidak akan ada takut sama sekali. Blak-blakan aja. Kenapa orang menjadi tersandra sehingga takut berbicara apa adanya? Takut menyatakan yang benar-benar. Ya karena dia ada pamrih. Sampean ini nyinggung masa-masa kampanye kemarin tersandra semua. Umar itu nggak boleh nyinggung. Umar ya umar. Kita ngomong begitu. Iya. Sepi pamrih tebih hajrih. Terus, ngeluruk tanpa bolo. Warga sekitar mengaku resah karena tawuran sudah terjadi 2 kali dalam sepekan terakhir. Beginilah kondisi tawuran yang terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur pagi hari Jadi tadi. ketika fenomena keroyokan, fenomena tawuran, itu kan juga lahir dari sesungguhnya kita itu bukan siapa-siapa, berani kalau rame-rame. Identitas dirinya nggak jelas. Kalau memang gentle beneran, ya parani. Senggel 1 lawan 1, tetapi tidak boleh merendahkan. Kita menang, tetapi tanpa ngasorake
nggak ada publik yang tahu begitu. Gitu Bu, jangan bawa pasukan mogemu, hadapi sendiri. Enggak lah. Boleh ngopi ya, kok opane serius bener, guyon kok orang serius bener. Boleh, wong sambil jalan juga boleh. Ngopi. Ngopi Iya. sama. Kalau masalah inovasi nih, kan artinya di Kudus ini abad segitu sudah apa? Ada sebuah peradaban yang berbeda dengan pembangunan di wilayah-wilayah lain lah. Iya. Sebutlah betul. yang konotasinya masih kental dengan kehinduannya atau dengan arca-arca Budanya misalnya. Nah ini kan ada satu tiang yang saya tahu ya di masjid itu biasanya yang menjadi satu patokan ya sehingga bangunan itu kokoh, kan menurut saya itu juga salah satu inovasi ya. Selain itu apa sebetulnya yang berbeda dengan wilayah lain dari menara ini? Fisik atau non fisik? Yang fisik dulu yang kelihatan nih. Tata letak Masjid Menara itu menggunakan 3 wilayah yang mirip tata letak pura. Jadi ada wilayah publik, lalu ada wilayah tengah, lalu ada wilayah privat. Terus pensucian. Pensucian itu juga ada pensucian fisik yang itu tadi yang kita yang langsung di mixing antara tradisi Islam dengan tradisi Buddha, dan juga ada yang model Hindu, ada pintu gerbang yang kemudian orang ketika masuk ke situ itu tidak boleh sombong, tidak boleh macam-macam lah. Nah, itu yang kemudian orang mengenalnya dengan Raja Kalacakra itu. Kalacakra ya. Makanya sampai sekarang pejabat itu nggak ada yang berani ke Kudus, Mas Budi. Ini di sini dulu. Itu Gitu. kenapa kok presiden-presiden nggak berani ke Kudus melewati gerbang itu, kenapa itu Kiai? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Karena begini, Sunan Kudus itu menghendaki orang itu boleh berkuasa, tetapi kekuasaan itu kan tidak untuk angkara murka, tidak untuk personal interest, tetapi kekuasaan itu dalam bahasa agama limaslahati ra'iyah, untuk kemaslahatan rakyat. Nah, ketika orang datang tapi masih menggunakan baju kekuasaannya, masih jumawa, masih sok-sokan, masih interest personalnya dominan, ya udah begitu masuk gerbang ini semuanya luruh. Yang menyebabkan dia takabur itu kan kekuasaannya. Makanya Sunan Kudus sebagai mantan panglima diluruhkanlah biang-biang kesombongan itu. Makanya secara sosial kemudian kalau ke Kudus itu pangkatnya akan turun begitu. Makanya kamu sebagai El Presidente jangan ke Kudus. Kalau Pak Budi pengen jadi presiden nggak usah ke Kudus deh. Kecuali jadi presiden yang baik-baik. Iya, jangan ke Kudus ya Bud, nanti kamu bisa lengser. Ada presiden ke sana? Nggak pernah. Masih Gus Dur juga nggak pernah, hanya lewat, nggak pernah masuk. Mitos itu dibesarkan, bagaimana cara membesarkannya? Kok sampai benar-benar takut sih?
Ya memang faktanya begitu deh. Bukan beberapa, hampir semuanya ya. Pejabat yang ke Kudus itu orang boleh mengklaim bahwa dia memimpin untuk rakyat, peduli, amanah. Itu slogan-slogan yang di bawah pohon kan selalu begitu kan bunyinya. Tetapi faktanya kan ya enggak Ramadan nggak baik lah kita ngomongin orang. Tetapi ketika masih ada yang gitu-gitu, ya sudah dipastikan pasti langsung di bypass. Bud, itu mistiknya gimana itu, Bud? Kok bisa begitu? Kalau di Sunda, Kiai sama ada Sama, ya? pertemuan waktu atau palintangan disebutnya dengan nama Kalacakra juga. Loh, Kalacakra juga? Wah, di mana itu Mas Budi? Ini kaitannya tuh dengan waktu gitu ya, pertemuan antara waktu sehingga manusia itu akan dihilangkan keegoannya di titik waktu tadi. Nah, biasanya waktunya ini ada tandanya. Tandanya ini disebut sandi, waktunya itu kala. Jadi sandi kala atau nantinya suka dipersonifikasikan sebagai buta gitu ya, atau makhluk, berubahnya waktu dari terang menuju gelap. Oke. Nah itu kan tempat perpindahan waktu itu yang menghilangkan si ego-ego keinginan manusia tadi. Ini kayaknya kalau kita masuk ke gerbangnya Kolo Cokro ini yang tadinya mau jadi presiden malah jadi hilang keinginan atau egonya. Jika dia jadi presiden masih membawa nafsunya. Ah itu ya. Tapi kalau betul-betul ikhlas dia memimpin, kalau betul-betul dia tulus untuk berjuang, malah naik. Itu untuk pemilu berikutnya bisa dipakai sebagai kontrak politik. Capres semuanya harus lewat situ. Contoh terbarunya temannya Gus Chandra itu, Pak Bupati. Kan selama ini Bupati juga nggak berani ke Kudus nih, nggak berani ke Menara nih. Karena Pak Hasan Habibie itu ketemu, terus kita ngomong, kalau Anda betul-betul tulus memimpin, buktikan berani ke Menara, buktikan berani lewat Kolo Cokro, buktikan bahwa Anda tidak punya personal interest. Wah, berani dia, karena saya nggak ada apa-apa, saya pengen membangun, serius. Masuk. Dia berani masuk, seret. Nah, Waduh. seminggu setelah itu naik pangkatnya itu. Awalnya PJ itu pangkatnya dia itu kan kepala pusat. Nah setelah dari Menara Nabo Beduk itu setelah dadangan Gus, dia naik sekarang menjadi Kabiro Hubungan Internasional. Wah, naik banget. Allah, naik, Bud. Gitu Mas Budi, mau jadi presiden beneran ke Kudus. Enggak lah. Ngeri-ngeri sedap ya. Tidak aja presiden moge nanti. Tapi Kiai kalau dilihat dari simbolisasi gitu, itu di gerbang Kolo Cokro itu ada simbol apa itu kalau boleh tahu? Saya belum pernah soalnya ke situ. Bentuknya kayu sebenarnya, sudah melebur dalam kayu. Jadi simbol fisiknya sudah hilang. Gerbang aja gitu kayu ya. Gerbang kayu. Nyawiji sudah mungkin dipasang di situ ruhaninya mungkin toh. Iya. Tadi kan masalah fisiknya nih di Kudus. Nah, Ya. sekarang masalah non fisiknya, metafisiknya. Budi Dalton seneng banget nih kayaknya, aku tak diem aja. Wah, ya kok ini kalau nggak ke Kudus bahaya ini. Ya mau pasti. Nah, atau gantian nanti suluk menaranya juga ke Bandung begitu. Siap. Biar Kalacakra ketemu Kalacakra. Ini cocok ini. Kalacakra. Nah, Iya, begitu. siap. Nah, jadi yang non fisik adalah toleransi itu tadi. Di Kudus itu kita menyebutnya menjadi kota 4 negeri. Kenapa? Karena toleransi yang paling berat adalah toleransi ideologi. Tadi yang saya ceritakan, betapa sapi itu halal, tetapi oleh Sunan Kudus diharamkan. Demi menjaga perasaan teman-teman Hindu yang meyakini sapi itu hewan suci. Dan keren itu, sudah 500 tahun, sekarang resonansinya masih diikuti masyarakat. Loh, bayangkan itu. Fatwa 500 tahun yang lalu Mas Budi, sekarang ini rakyat masih nggak berani itu. Nah, itu tuh betapa dalamnya fatwanya Sunan Kudus sampai meresap ke hati bayi yang belum lahir. Sudah generasi keberapa sekarang? Kan generasi ke-17, 18. Ya. Lalu yang kedua, bahwa toleransi antar ras ini kan juga yang menjadi biang pertengkaran di mana-mana. Ya. Nah, maka di Kudus itu kita menyebutnya 4 negeri. Kenapa? Karena 4 ras dengan 4 kebudayaan itu menyatu di Kudus. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyugi-nyugi wakul-kul
penduduk lokal itu Jawa dengan kebudayaan Jawa, Jatilan, Barongan dan lain-lain. Lalu datanglah yang kedua yang namanya Telingsing. Kita mengenal Kiai Telingsing. Itu makamnya 100 meter dari menara ke arah selatan. Itu jelas Cina. Dia bagian dari pasukan Cheng Ho. Oke. Nah, itu juga membawa peradaban, membawa kebudayaan, membawa ras yang menyatu. Yang ketiga ada ras Arab yang dibawa Sunan Kudus karena beliaunya memang orang Arab. Lalu yang terakhir adalah ras Eropa yang dibawa teman-teman penjajah. Jadi taruhlah penjajah itu kan oknum. Kita tidak bisa menyatakan bahwa ras Eropa itu Semuanya penjajah. Ya. penjajah, nggak bisa. Nah, makanya 4 ras ini menyatu di Kudus dengan kebudayaan dan peradabannya. Fisik non fisik kita jaga. Sekarang ada semuanya dan menyatu dalam Panji-Panji Menara. Bule-bule masih banyak di Kudus. Oh, banyak. Kok nggak pernah ketemu kita yang cantik-cantik? Ya yang ada itu bule gosong itu, ya yang dikenal kan. Nah, bule yang kepanasan itu. Iya. Kalau bangunan menaranya itu strukturnya Hindu ya, tapi di atasnya ada beduk. Itu gimana itu? Jadi bangunannya itu Hindu. Pertanyaan akademisnya, apakah ini candi yang kemudian diambil alih oleh masjid atau gimana? Tuduhannya seperti itu. Kita selama ini kan kita dituduh, enggak Sunan Kudus itu ternyata juga sama-sama yang lain. Kayak di Eropa itu, kayak di Timur Tengah, masjid jadi gereja, gereja jadi masjid. Enggak. Sunan Kudus nggak gitu, membangun menara dengan arsitektur Hindu, tetapi itu yang membangun Sunan Kudus. Buktinya adalah uji karbon batu batanya menara dengan masjid itu sama. Sama 1 tahun ya. Selesai. Bukti akademis menyatakan bahwa menara ini memang dibangun Sunan Kudus dengan arsitektur Hindu, tapi yang membangun Muslim. Dalam rangka apa? Sekali lagi toleransi. Biar tidak ada konflik gitu. Saya dengar ada prasastinya juga ya dari Yerusalem ya? Ada prasastinya. Keren loh, Bud. Wali Songo itu, Mas Chandra, yang satu-satunya yang ada prasasti tahun dan terbaca itu hanya Kudus. Tapi ini nggak usah banter-banter, ini kasihan yang lain itu. Tetapi yang lain-lain itu penafsiran dari karbon, buku, info gini-gini. Kalau menara enggak, betul-betul ada prasasti di atas mihrab yang menandakan berdirinya Kudus itu kapan, dan tertulis dengan jelas 19 Rajab 956 Hijriah. Kalau dikonversi menjadi 23 Agustus 1549. Tertib administrasi. Karena memang orang pinter itu semuanya terdokumentasi. Aku jelas bukan orang pinter, aku dokumentasi lemah, Bud. Kalau ditanya Mas Chandra misalkan, berdirinya Humor Sufi tanggal berapa? Wah, itu lenyap saya. Baru aja sudah lupa kan? Bukti transfer masih hilang itu. Jadi kita itu kalau mau belajar sama sesepuh itu ya kadang kita malu sendiri. Ternyata idenya itu besar dan terdokumentasi, itu yang keren itu seperti itu. Masjidnya gimana? Modelnya, strukturnya gimana? Nah, masjidnya strukturnya tetap pakai model tajuk. Tajuk itu kan model bangunan tumpang yang dipergunakan untuk beribadah, itu kan namanya tajuk. Makanya kelompok kita kan namanya Suluh Tajuk Menara kan gitu kan. Tajuk menara, jadi tempat-tempat ibadah yang ada di menara. Ini juga menjadi catatan buat kita. Semoga ini tidak terlalu serius ya. Sekarang ini model tempat ibadah umat Islam itu masjid. Tapi lihat bentuk arsitekturnya. Jawa, Sunda, atau Arab. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang ini identitas kejawaan, kesundaan itu sudah nggak kebaca di masjid. Orang berlomba-lomba membangun masjid dengan model kubah, dengan lengkung-lengkung Arab. Jadi Sundanya hilang, Jawanya hilang. Seakan-akan kita itu kalau mau jadi Muslim yang benar, ya nirulah Arab.
Loh, ini kan sudah gegeran dibuktikan Sunan Kudus 500 tahun yang lalu. Arab itu geger. Makanya kita bikin yang model Jawa, model kultur Nusantara yang sekarang dilupakan. Ya, ya, ya. Jadi ingat pesannya Bung Karno ya, kalau mau jadi Islam jangan jadi ke Arab-Araban, mau jadi Hindu jangan ke India-Indiaan gitu ya, iya. Betul. Itu sudah dilakukan Sunan Kudus jauh-jauh hari sebelum Sudah Soekarno jauh. berpidato. Jadi kita ngutip Soekarno 70 tahun yang lalu, padahal itu 500 tahun yang lalu bukan hanya diomongkan, dipraktekkan. Dulu itu Sunan Kudus ngajarnya di mana? Ya jadi menara itu. Iya, makanya di dekat menara itu ada namanya langgar dalam ya. Makanya langgarnya Kanjeng Sunan Kudus yang ngajarnya di situ. Murid-muridnya banyak. Nah, antara lain Aryo Penangsang itu, Aryo Jipang itu. Nah, penyebutannya kan sebenarnya kan ini juga sudah tendensius. Namanya kan Aryo Jipang. Nah, karena pertengkaran jadi korban, terus kemudian jasadnya Temangsang, makanya menjadi Aryo Penangsang. Namanya kan sebenarnya kan Aryo Jipang kan. Aryo Jipang, Aryo Jipang ya, itu. ya, ya. Makanya di sebelah timur itu juga ada masjid namanya Masjid Jipang. Lah, itu adalah masjid tempat transitnya Aryo Jipang ketika mau sowan ke Sunan Kudus. Giliran itu yang namanya Sultan Hadirin, suaminya Ratu Kalinyamat, itu kan juga bergurunya ke Kudus. Situsnya juga masih terjaga di situ. Ratu Kalinyamat yang kemarin jadi pahlawan nasional itu loh, Be. Nah, ya. Sekarang baru proses nih, Be, mengajukan Raden Kiai Haji Asnawi Kudus Ya, sebagai ya, pahlawan itu. nasional. Itu peran beliau apa? Jadi Mbak Asnawi itu kan cucunya Sunan Kudus ke-14 yang menjaga peradaban, yang menggerakkan warga untuk tetap berislam dan bernasionalisme, itu Mbah Kiai Raden Asnawi itu. Makanya simbolnya mau kita angkat menjadi pahlawan nasional agar memori publik itu semakin dekat ketika mengingat sejarah, mengingat prototipenya, sehingga kalau dibilang misalkan pahlawan nasionalnya Sunan Kudus itu kan terlalu repot kan begitu. Nah, maka cucunya yang menjaga ini yang kita ajukan sebagai pahlawan nasional. Cuma saya takut ya, kok serius Mas Budi bukunya wakil. Aku kan cuma gedek sama Kamu plase itu gaya buat background foto. Bukunya akeh piye. Dekorasi kayak. Tapi kalau ini ada apa ya? Kalau saya lihat seperti peradaban yang dibangun di ujung sana, Gus, di Aceh. Itu kalau di ilmu gedung kata orang Sunda atau gutak gatik gatuk gitu ya. Peradabannya itu sama, Arab, Cina, Eropa, Hindia, makanya disebut Aceh itu. Oh, Hindia ya. Hindia itu ya kita. Kalau kita lihat di uang yang ada gambar wayang itu uang kuno, di belakang itu ada translate 4 bahasa. Jadi ada aksara Arab, Hijaiyah, ada Cina, Tiongkok itu, ada alfabet Eropa, dan Hindia, Sanskrit atau Sanskerta. Jadi memang hampir di setiap peradaban-peradaban besar itu 4 materi kebudayaan ini selalu hadir gitu. Termasuk di Kudus tadi ya disebutkan ada Arabnya, Tiongkoknya gitu. Bedanya Mas Budi, Masjid Besar Aceh itu kan hanya satu
satu religion ya. Betul, Oke, betul, ya. betul. Nah, begitu. Jadi Betul. uniknya Sunan Kudus itu dia mixingnya keren gitu loh. Simbol egalitarianismenya itu dari yang fisik sampai non fisik dimainin. Saya pikir beliau arsitektur juga. Ini Iya, multidisiplin ini beliau. Multidisiplin ini. Wes lah. Manusia paripurna ini udah selesai dengan dirinya sendiri nih. Persoalannya regenerasi, kaderisasinya gimana ya? Itu dia regenerasi itu, makanya kita bikin namanya Suluk Tajuk Menara ini. Suluk itu perjalanan, tajuk menara itu tajuk itu ibadah, menara adalah model akulturasi. Sehingga kita harapannya adalah kita ini sedang menapaki sebuah perjalanan untuk moderasi beragama bergaya Sunan Kudus. Kira-kira begitu maknanya. Wah. Di situ anggota Suluk hadir nggak? Oh, hadir semuanya ini yang atas Kameranya ke situ dulu, Tuh wajah-wajah teman-teman itu sedang kumpul semuanya. Wah, luar biasa. Ya. Wah, malah cipta lagi, jangan. Itu Pak. Itu Parselnya selalu- jangan itu habis itu nanti itu. Iya, selalu ada penunggunya ya. Iya, itu cipta itu. Demit itu. Luar biasa, anjing. Halo ya. Yai, selain Suluk Tajuk Menara kan saya pernah dengar Gus Jigang. Gus Jigang ini apa? Gus Jigang, sebab yang siro landep, ojo natoni, maka kau rela pergi, meninggalkan Kalijaga, menjauhi penguasa, melepas pangkat sebagai panglima perang, lengser dari jabatan pengadil kerajaan. Lalu kau tambatkan ke Bogumarang di siang agama tentang sapi betina atau tentang tajuk yang kau nikahkan dengan beduk. Kawan, bagimu azim mengumandangkan asma Tuhan, raung bagi dadangan menandai awal puasa Ramadan. Gus Jigang. Di Kudus itu di samping sapi dan toleransi ras itu kita juga ada tradisi yang melekat di masyarakat yang disebut Gus Jigang. Gus Jigang itu akronim dari Bagus Laku, Pinter Ngaji, Wasis Dagang. Wasis Dagang. Wasis dagang. Jadi yang pertama itu adalah harus bagus laku. Karakter sosial kita saleh sosial. Kita tidak boleh perilaku sosial kita tidak saleh. Jadi harus bagus laku. Nah, kesaleh sosial ini tidak harus ada basis normanya. Basis normanya adalah pinter ngaji. Makanya kita nginter ngaji itu artinya basis intelektualitasnya juga harus jalan. Kita tidak boleh hanya bagus perilakunya, tetapi secara akademik kita jeblok juga nggak salah. Tidak ideal. Jadi bagus laku, pinter ngaji. Nah, ada orang kelakuannya bagus, otaknya cerdas, tapi kalau nggak punya duit juga salah. Makanya hari gitu karena turunannya Sunan Kudus sehingga Kudus harus punya duit begitu. Harus punya duit, betul. Nah, itu ditawarin Mas Budi. Ontong, Gus. Ontong. Kenal ontong nggak ontong? Jantung. Jantung pisang. Jantung pisang. Oh, iya. Nah. Loh, kamu biasanya makan kembang toh, Cep? Krikil. Gus Jigang ini tinjauanmu, Bud. Kalau di Sunda ada apa, Bud? Tadi kan bagus laku, pinter ngaji, wasis dagang. Sebetulnya sama itu yang disebut tritangtu. 3 ketentuan yang harus dilakonkan oleh manusia gitu. Sama, isinya pasti sama. Raga, rasa, dan ingsunnya gitu. Samalah semuanya. Nah, cuma saya ini mengajarnya sebetulnya di musik base saya itu. Nah,
ada satu penelitian kalau kebetulan di Tatar Sunda itu di pinggiran masih ada. Saya dengar notasi azan yang masih nyalendro gitu, salendro. Tidak pelok ya, tapi selendro ya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya, apakah di menara juga di situ azannya sudah Arabik atau ada upaya-upaya untuk tetap menggunakan notasi-notasi Jawa gitu? Enggak, karena jujur aja di menara, saya Ja'far Shadiq kan memang Arab. Oh, oke, Saya Ja'far Shadiq kan oke, memang iya, Arab. iya. Sehingga Iya, iya. ketika kita melantunkan nada Arab, itu bukan kok apa-apa karena memang bawaannya Arab begitu Iya, loh. iya, iya, Tetapi iya. tradisi sekitarnya, tradisi Ada. yang lain, itu tradisi Jawa, tradisi Cina, tradisi Eropa, semuanya jalan begitu. Wah, Contoh, hebat. pakaian adat Kudus itu pakai sarung begini tapi pakai jas. Itu benar. Iya, iya, iya. Pakai sarung batik, kokonya itu namanya juga koko. Baju takwa itu di sini namanya koko. Koko. Koko kan Cina. Koko Ya. nggak ada, koko Jawa itu nggak ada. Namanya Nggak ada. koko ya. Ada koko debt kolektor ada Jawa. Terus di luarnya jas Eropa. Nah, sehingga tradisi-tradisi kayak gini betul-betul berdampingan secara fisik dan turun-temurun sampai sekarang masih. Nah, kalau budaya sinkretis tadi antara Arab dengan yang Jawanya sendiri yang masih ada Pak Kiai. Karena kalau mohon maaf ya kalau di Jawa Barat kan sudah sangat terkikis lah gitu ya. Tapi kalau di sana kan masih banyak yang dipertahankan. Kayak mau copat gitu misalnya kan. Kalau di sini kami wuri-wuri Mas, jadi yang sebutlah namanya makam ya. Nah, makam itu kan tempat bersemayamnya leluhur, kan begitu. Iya. Entah Hindu, entah Muslim, entah Cina, kita nggak mau tahu. Itu kita rawat di bawah panji-panji menara. Ngerti nggak jumlah yang di bawah menara itu? 486 titik. 486. 486 titik itu kita rawat, kita ada paguyubannya, ada organisasinya, terstruktur TSM pokoknya. Ada ketua, ada pemangkunya, ada juru kunci, ada ritus, dan itu diorganisir, kita daftarkan di Kemhumham. Sehingga tidak ada orang lain yang kemudian akan mengatakan itu sinkretis, itu klenik, itu apa. Iya. Karena semuanya dalam panji-panji menara. Terstruktur, sistemik, masif. 500 titik masih nggak masif gimana? Wong jumlah RW-nya kabupaten dengan jumlah punden saya itu lebih banyak punden saya kok. Kalau mau nakal-nakalan loh bisa aja. Karena jumlah pasukannya lebih banyakan saya. Itu tiap tahun dikumpulkan airnya loh, Bud. Tiap tahun airnya kita kumpulin, kita doain, lalu kita bagi kepada masyarakat. Bisa dibayangkan itu, Bu, air berkahnya kayak apa? Nah, justru saya yang bertanya begini, ini tadi kayaknya Kudus dan Sunda, kok kayaknya mirip-mirip amat sih ini? Ada apa ini sebenarnya? Stop. Jangan dilanjutkan. Nanti pengen jadi host sama co-host. Oh, Jangan diambil alih. wah begitu. Oh enggak, ini sepi pamrih. Orang Kudus itu sepi Sepi pamrih. Iya. Sepi pamrih. Kalau di Sunda itu Pak Kiai barusan disebutkan ngawinkeun cai. Mengawinkan air dari sumber-sumber mata air yang ada di sekitar Jawa Barat gitu. Ada berapa titik, Mas? Kalau di sini tidak sebanyak tadi, hanya 200 sekian Mas, 200 sekian lah. Gus Chandra ini yang harus cerita. Di Solo ada berapa titik itu? Wah itu titik-titik itu. Saya nggak tahu titik-titik. Ya. Itu cara membinanya bagaimana, Yai? Masyarakat yang masih mempercayai peninggalan leluhur, kemudian dibina dan masih mau melestarikan sampai sekarang. Sebenarnya kita sederhana kok. Kita tidak daki-daki kayak ilmu manajemen itu. Kalau hati kita bersih, sekali ngomong, mereka kan juga akan mengatakan hati yang bersih akan ketemu hati yang bersih. Nah, kalau kepentingan akan ketemu kepentingan. Sebenarnya kan sederhananya kayak begitu. Apa niatnya baik, kan ya tetap baik toh Mas Chandra. Cuman hari ini susah, orang kan banyak kepentingan ya dalam hidup ya. Ya nggak tahu lah. Aku tak belajar kepentingan ke siapa ya. Saya malah pengen belajar kepentingan. Gimana, Bud? Apalagi, Bud?
Saya banyak catatan ini dari Pak Kiai itu. Saya catat. Narasumbernya kepintaran. Saya pencatat. Wah. Aduh. Tapi kok saya kepengen bermain musik di Bandung ya ini ceritanya. Oh siap. Dikondisikan Jarum melebut bilang sama Pak Hen. Lah kita nanti bertukar budaya di sana. Saya Iya, bayangkan musiknya Solo Menara kawin sama angklung gitu saya bayangkan. Iya. Oh, iya, Siap iya. Pak Kiai. Itu. Siap. Kita agendakan. Tapi diagendakan ini bukan gayanya DPR ya. Ya kita tampung, kita agendakan tapi terus lupa Ada gitu. realisasi. Oh, bukan gitu ya? Ya bukan. Kan Gus Chandra Bukan. nanti yang ke Jarumnya tuh. Siap. Ya ini awal ini. Loh sebetulnya kan enak kan, Jarum itu kan Kudus kan, pusatnya Kudus. kan tidak di Surakarta kan, di Kudus kan. Ya. Iya, di Kudus gimana? Kenapa itu? malah belum pernah ngundang Suluk Tajuk Menara gitu kan? Iya gimana? Iki wah dosa gede tuh. Pengen kualat apa ya apa yo ya. Lah wong malah Humor Sufi Surakarta, co-hostnya Bandung, sponsornya Kudus kok. Baru ngundang orang Kudus ini gimana ini? Iya soal Muriai. Muria itu dulu kan titiknya Kanjeng Sunan Kudus. Tapi kita pernah dengar Muria itu dulu selat. Terpisah dari Pulau Jawa. Sekarang terjadi kekhawatiran begitu seringnya terjadi banjir akan memisahkan Pulau Jawa dengan Muria lagi tuh. Gimana tuh? Kan memang faktanya begitu Mas. Ini saya nggak enak ini kalau didengar orang-orang jangan-jangan saya dianggap aneh-aneh itu. Tetapi begini, faktanya adalah sampai hari ini Mas, yang namanya Kudus itu belum menyatu dengan Pulau Jawa. Dari zaman Sunan Kudus sampai sekarang ya belum menyatu. Oke. Jenengan kalau ke Kudus, itu sampai ke Kudus karena ada jembatan yang namanya Tanggulangin itu. Kalau nggak ada jembatan Tanggulangin, sampai sekarang itu, ya memang mulai dari laut di Rembang sana, Juwana, sampai ke Jepara, dengan Kudus ini nggak menyatu. Jadi kalau menyebut Pulau Moria, realnya sekarang ini, Kudus itu ya memang Pulau Moria. Kita itu sebenarnya bukan orang Jawa, Kepulauan Jawa. Karena memang kita nggak nyambung sampai hari ini. Monggo di-search di Google itu nanti pasti akan dilingkari sungai. Jadi ya nggak akan ketemu. Oke, ya. Jadi kalau Selat Kembali, ya sekarang ini kalau mau Selat Kembali ya tinggal sungainya ini tambah lebar ya menjadi selat gitu aja. Tapi sekarang ini dipisahkan sungai. Sehingga saya berpikir semoga ini tidak bagian dari mistik ya. Kayaknya memang Sunan Kudus itu kepengen sejak awal bikin antitesa gitu. Kalau Jawa mau geger, Arab mau geger. Ini loh, saya punya antitesa di Pulau Moria. Yang ini bisa dijadikan pilot project, bisa dijadikan objek studi untuk belajar bagaimana hidup berdampingan, belajar bagaimana kita merawat kebangsaan gitu. Dan kita memang nggak nyambung dengan Pulau Jawa sampai hari ini. Jawa tapi bukan Jawa gitu ya. Jawa tapi nggak Jawa. Jawa sing senes. Jawa sing sanes. Loh, kayak Karimun itu kan juga Jawa, tetapi kan dia pulau kecil yang berdampingan dengan Jawa. Jadi bukan lagi perlu dikhawatirkan ya, memang kenyataannya memang nggak nyambung ya. Yang kenyataannya sampai sekarang kita nggak nyambung dengan Jawa. Yang khawatir-khawatir itu kan rumahnya nanti menjadi selat lagi kan itu toh. Tapi kalau secara real memang kita nggak nyambung dengan Jawa sampai sekarang. Bicara Muria, Bud, kita pernah dengar juga Lemurian. Muria itu piye, Bud? Beneran nggak? Itu ada hubungannya nggak tuh? Saya pikir mungkin kalau dalam pengistilahan sih mungkin ya, tapi itu juga kan tadi kembali lagi yang pernah dipanggil Lemuria itu kan wilayahnya Sumatera bagian atas. Menarik sekali dari data yang Pak Kiai sampaikan barusan, menjadi ini sebuah data patokan untuk toponimi pembangunan peradaban di wilayah lain. Saya pikir nih ada kesamaan juga dan prototipe awalnya tuh ini karena ini 1549 nih tadi disebutkan. Iya, 23 Agustus 1549. Setuju kalau ini memang prototipenya karena yang lain itu pasca Pajajaran runtag lah kalau kata sejarah sih 1579. Nah, setelah itu orang-orang baru membuat peradaban-peradaban yang
yang hampir kayaknya meniru ini, termasuk toponimi atau istilah-istilahnya. Satu zaman dengan Pajajaran runtak ya? Kudus dulu, Kudus lebih tua Mas. Terus ke Pajajaran. Kalau di keratonnya Solo, keratonnya Jenengan itu muda sekali tuh. Nah, Iya, justru yang betul. muda itu yang harus dirawat, ditransfer. Nah, dan yang muda itu harus menghormati yang tua-tua ini. Itu malah ya. Ini ada yang sampai saat ini menjadi dikontroversi Pak Kiai, berkaitan dengan buku Tuan Kurao ya. Nah, itu yang menuliskan Sunan Kudus ini nama lainnya siapa gitu loh, yang ada bau Tiongkoknya juga, yang membuat pola pikir orang itu menganggap bahwa semuanya ini turunan Tiongkok. Padahal kan tidak. Ada yang Arab, Timur Tengah, Mesir dan lain-lain. Nah, ini kan juga perlu beberapa yang harus diluruskan gitu kan. Iya, jadi sekarang ini kan orang kan kepengen homogen ya. Padahal sejak awal itu heterogen gitu loh. Betul. Malah justru spiritnya itu yang pengen kita bongkar, itu paradigmnya apa gitu loh. Karena memang sejak awal Wali Songo itu heterogen. Kenapa harus kemudian dibuat homogen Cina, dibuat Betul. homogen Arab? Loh lah, emang aslinya enggak kok mau di homogen kan kudu ngapain? Iya. Kalau Sunan Kudus ini silsilah ke atasnya gimana ya? Dan ke bawahnya melahirkan keturunan-keturunan orang besar siapa aja antara lain ya? Kalau ke atasnya jelas sampai Kanjeng Nabi ya, karena Nabi Muhammad ya. kalau kita baca sejarah Wali Songo yang resmi menyebut nama Sayyid itu adalah Sunan Kudus. Nah, kan jadi makanya di situ jelas namanya Sayyid Ja'far Shadiq, karena memang dia asli turunan Arab. Hanya kemudian nggak usah ikut-ikut geger yang sekarang, apakah ini Habib non Habib itu sudahlah kita. Iya. Nggak usah ikut-ikut itu. Itu tuh soal paradigmanya aja, itu mau apa gitu loh. Ada pamrih atau tidak, sudahlah kita nggak usah ngikut-ngikut yang itu. Tetapi bahwa Sunan Kudus itu Arab dan memang namanya resmi Sayyid Ja'far Shadiq kan itu. Nah, ke bawahnya sejak awal Bupati Kudus, Bupati 1, 2, 3 itu ya memang keturunan Sunan Kudus. Wong makamnya aja di komplek makam Sunan Kudus kok sampai sekarang loh. Raja Kretek itu juga masih keturunan Sunan Kudus. Banyak, jadi memang pergeserannya itu ada, tetapi karakter bakunya masih sama, bahwa ada bagus laku, bahwa dia mengembangkan ilmu, intelektualitas, lalu kemudian harga diri santri Kudus, warga Kudus itu bukan kok menjadi pegawai, tetapi menjadi wirausaha, karena memang gang itu tadi, wasis dagang. Jadi di era-era 80-an saya kira masih jalan bahwa orang di sekitar Menara Kudus itu dalam tanda kutip diharamkan menjadi pegawai negeri. Kenapa? Karena pegawai negeri itu dititrakan malas, tidak kreatif, tidak berani ambil resiko. Maka sampai sekarang masih bisa dicek kok, populasi warga asli Menara itu nyaris tidak ada yang ASN dan tidak ada yang karyawan perusahaan. Dagang. Kuli ku ya tetap baik kuli toh Mas. Iya. Ada guyonan. Sebenarnya lebih enak mana menjadi buntut gajah atau kepala semut? Iya. Nah, gitu. Buntutnya gajah itu gede, tapi kan tetap aja buntut. Tukang ngipas-ngipasin lalat gitu. Nah, tapi semut itu kecil, tapi kan kepala. Dia punya kemandirian. Nyokot. Nah, begitu. Ya. Silsilah ke bawahnya keturunannya itu tidak boleh mengaku sebagai anak keturunan Sunan Kudus atau tidak boleh gampang mengaku lah. Itu kenapa? Jadi gini, kebetulan di Yayasan Menara itu saya bagian dari yang diminta untuk meneliti silsilah itu ya. Jadi sampai sekarang silsilah itu kita keep, tidak kita publish dan hanya pengurus yayasan yang tahu. Kenapa? Agar yaitu tadi fenomena membanggakan, fenomena sok-sokan, fenomena memanfaatkan silsilah itu yang kita hindari, sehingga aspek profesionalisme menjadi hilang karena mentang-mentang
cucu, walaupun dia secara kapasitas tidak, tapi hanya menjual darah biru, kayak gitu kan muncul masih di beberapa tempat. Ya, ya. Bukan berarti kita tidak menghargai datanya resmi. Nah, tetapi kita ngomong bahwa oke, ini tetap kita adopt, kita libatkan. Hanya saja aspek profesionalisme lebih didahulukan. Sehingga jangan sampai kita terjebak kepada membanggakan nasab secara berlebihan. Kira-kira itu cara. Ada lagi Bud, apa Bud? Saya terakhir nih, tapi mohon dikoreksi Pak Kiai. Jadi saya dapat barusan dari Pak Kiai bahwa Pak Kiai Jamhari itu masih cucunya Sunan Kudus, betul ya? Saya malah jadi malu karena saya suka menceritakan beliau sebagai pendakwah, tapi juga beliau ini perokok, Gus. Rokoknya itu tingwe, ceritanya katanya gitu ya Pak Kiai. Tapi beliau ini juga punya penyakit paru-paru. Nah, beliau suka sambil menggigit cengkeh supaya mengobati secara tradisional paru-paru. Pak Jamhari ini berpikir bagaimana caranya cengkeh ini bisa masuk ke dalam paru-parunya untuk mengobati. Maka dia rajang cengkeh itu dicampurkan dengan tembakau. Waktu dia merokok suka bunyi peletak-peletek dan lain-lain. Katanya itu cikal bakalnya istilah kretek gitu ya Pak Kiai? Iya, kretek. Ya, betul. Nah, yang bikin saya kagetnya beliau juga masih turunannya Sunan Kudus gitu loh. Padahal saya selalu ceritakan ini, gitu ya Pak Kiai? Betul. Nah, ya saya keceplosan ngomong sebenarnya. Karena data itu masih data internal, tetapi kita pegang silsilah. Ini kan awalnya banyak yang meragukan apakah Gus Jigang itu dari Sunan Kudus atau tidak. Maka kami dari pengelola itu tergelitik membuktikan bahwa Kudus itu makmur gara-gara kretek. Kalau memang Kudus itu ada hubungannya dengan Sunan Kudus sebagai foundernya Kudus, tentu penemu kretek ini ada hubungan darah. Nah, ternyata kita riset selama 3 tahun, ternyata kita ketemu silsilahnya bahwa sejarah kretek memang itu. Jamhari itu memang pola-polanya seperti itu, pencampuran cengkeh dan namo. Itu kan kreativitas. Kreativitas dan antitesa. Orang mencitrakan merokok itu mengganggu paru-paru, mengganggu jantung, kan begitu. Nah, padahal lahirnya rokok kretek itu dalam rangka menyembuhkan penyakit paru-paru, kan begitu. Kan begitu. Ini kan cerita yang bertentangan, tetapi senyatanya itu yang terjadi dan itu dilakukan oleh cucunya Sunan Kudus. Tapi ini dia memang kayak apa ya, laboran gitu loh. Dia penemu, tetapi dia tidak ahli perdagangan. Nah, makanya kemudian yang menjual itu adalah saudaranya yang namanya Bunyai Nasilah, itu juga masih keluarga Sunan Kudus. Karena perempuan jangkahane kurang panjang, maka dia menikah dengan yang namanya Niti Sumito. Nah, yang melakukan pabrikasi. Nah, makanya sejarah mengenal pabrik terbesar yang menjadi orang terkaya itu adalah Niti Sumito. Sesungguhnya Niti Sumito itu bukan penemu, dia adalah yang melakukan pabrikasi proses rokok kretek ini. Gus, jadi ada kaitannya. Salah satu marketingnya Niti Sumito yang di Semarang itu jarum. Nah, kemudian ketika Niti Sumito ambruk, Baltika ambruk itu, jarum berdiri sendiri. Yang berkahnya dinikmati Gus Chandra saat ini. Siap. Saya kan kepala bagian terima bersih. Iya, ini kepala bagian Solo nih. Jadi jarum ini bagian pemasarannya, Gus. Tapi kalau sudah meninggal, Gus, ini bahaya. Kenapa? Karena beliau bakal jadi arwah pemasaran. Waktu hidupnya pemasaran ya, marketing. Ini arwahnya juga arwah pemasaran. Nah, kalau begitu, kalau Mas Budi ada ko arwah besok nanti juga ya. Ko arwah. Ada ko arwah. Boleh satu pertanyaan terakhir ya? Iki nek tambah-tambah terus honornya beda loh iki ceritanya. Soal ekspansi anak keturunan Sunan Kudus. Kita tahu sampai ke Madura. Saya ketandur ya? Iya. Mengajarkan agama dari lewat cocok tanam. Tidak buru-buru langsung beragama, tapi dengan mengajarkan cocok tanam. Itu pripun? Berdasarkan data kami, anak cucu Sunan Kudus itu menyebar ke banyak titik.
Ada yang sampai ke Madura, yang namanya Syekh Ketandur itu sebenarnya dari anak langsulnya itu kan dari Panembahan Mekaos. Namanya Mekaos itu yang sampai menjadi Pamekasan itu loh Gus. Jadi Mekaos menjadi Pamekasan itu. Nah karena sepuh, nah operator lapangannya itu anaknya Mekaos itu yang namanya Pangeran Ketandur. Makanya kalau sekarang di Madura bisa ada rokok, ada tembakau, ya karena memang cucu dari Kuduk. Nah itu yang sebagian lagi di Palembang. Kan di Palembang itu ada marga yang namanya Kimas itu. Nah Kimas itu adalah marga dari cucunya Sunan Kudus. Saya tidak ngomong Taufik Kimas loh ya, itu karena Kimas yang berbeda loh ya. Nah, biar tidak dipolitisi secara politik ya. Tetapi kita sudah studi di Palembang, kita di sana ada beberapa hari, memang firm bahwa dia adalah kerabat Sunan Kudus dan dia mengakui ada jalinan sampai sekarang marga Kimas di Palembang dengan Kudus. Di Madura juga kita komunikasi terutama dengan Kiai Jawawi Imron. Itu juga masih kerabat. Kalau mau diterus-teruskan ya sampai kepada Wapres yang kemarin itulah, tapi nggak usah panjang-panjang nanti. Iya. Profiling nih, kalau tadi kan silsilahnya diumpetin. Kalau secara profiling dilihat gitu wajah, iki Budi Dalton ini keturunannya Siti Jenar kira-kira. Itu gimana, bisa nggak? Wah sudahlah itu tidak forumnya humor. Ini karena forumnya humor, engko ya malah nggak kepenak nanti. Kalau Budi Dalton ini keturunan Kenaro atau keturunan siapa kan? Iya. Matur nuwun sangat atas waktunya, semoga sehat walafiat, panjang umur dan terus bisa melestarikan kekayaan ajaran Sunan Kudus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya main ke sana Pak Kiai. Kita tunggu semuanya, kita tunggu.